diberkati Tuhan, amin. Mari tunduk kepala kita berdoa. Tuhan, dengan mengangkat tangan kami tahu kami berserah, kami tahu kami punya Allah yang besar. Satu-satunya Tuhan dalam hidup kami, Tuhan Yesus Kristus yang lahir bagi setiap kami. Karunia yang besar dalam hidup kami Tuhan. Biarlah ibadah ini Bapa yang kami percaya mengubahkan setiap kami. Kami siap dibaharui Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama ingin sembah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Mari bertepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Yes. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sama-sama menari buat Tuhan Yesus, sama-sama katakan yes, yes, amen. We are the church. Go on. Tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu Saudara. Here we go. Hey, hey. Oh, hey, hey, hey.
deh Bapak Ibu, di luar dari keluarga atau teman ya, supaya kenalan. Mungkin kiri, kanan, depan, belakang. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita melihat begitu banyak pembelaan Tuhan dalam hidup kita, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ini adalah satu pujian yang diciptakan oleh Bapak Ibu Gembala dari gereja Bapak Ibu Saudara di tempat ini di BSD Church. Dan suatu kehormatan bagi saya untuk menyanyikan lagu ini. Dan pujian ini sederhana Bapak Ibu. Hanya mengatakan Tuhan baik di dalam apapun situasi kita. Sehingga satu hal yang saya dapat adalah biarlah ibadah hidup kita, pelayanan kita sampai hari ini. Itu merupakan keputusan bukan keadaan. Keputusan kita untuk mengucap syukur. Keputusan kita untuk terus berdoa. Keputusan kita untuk selalu bersuka cita apapun keadaannya. Karena kalau kita lihat kiri kanan, lihat keadaan semuanya gak enak. Bahkan banyak hal yang membuat kita mungkin rasanya sudah hampir menyerah dan tidak bisa lagi menerima Tuhan. Dan biarlah hari ini, biar otoritas Tuhan satu-satunya dalam hidup kita. Yang bertahta, berdaulat sampai selama-lamanya. Dan mungkin ini lahir dari seseorang yang masih muda Bapak Ibu. Yang saya punya contoh hari ini. Orang tua saya ada di sini. Saya lahir dari orang tua yang cinta Tuhan. Dan kalau mungkin Bapak Ibu Saudara hari ini bersama dengan anak-anak. Atau mungkin berharap anak-anaknya mencintai Tuhan. Atau suatu saat mungkin punya anak begitu mencintai Tuhan. Saya percaya ibadah Bapak Ibu Saudara di tempat ini tidak pernah kembali sia-sia. Karena mungkin orang suka ngomong begini sama saya Bapak Ibu. Masih muda tahu apa? Saya bilang saya tahu banyak. Cuman kan saya tidak perlu mengemukakannya itu kepada Bapak Ibu Saudara. Tapi yang saya perlu kasih tahu Bapak Ibu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang besar. Dan waktu Tuhan itu yang terbaik. Dan biarlah berkat yang selalu dilimpahkan itu adalah berkat regenerasi Bapak Ibu. Mungkin banyak hal yang mungkin Bapak Ibu Saudara hari ini alami gak terjadi. Tapi kerap kali saya melihat itu menjadi berkat untuk regenerasi. Karena saya sering sharing sama mama saya, ada di sini orangnya. Mama saya bilang gini, mama tuh dulu pengen begini, tapi gak kesampaian. Mama pengen nyanyi lagu rohani rekaman, tapi gak bisa. Sampai hari ini gak bisa. Tapi siapa yang rekaman? Anaknya Bapak Ibu, lewat gereja ini. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Buat BSD Church di tempat ini. Makanya saya katakan bahwa waktu Tuhan itu yang terbaik. Saya melihat ibu saya bisa menangis karena anaknya yang rekaman. Dan saya bilang, mama iri enggak? Enggak, kata mama saya. Karena yang rekaman itu anak mama. It's my blood, itu darah saya, kata mama saya. Dan bagaimana dengan Tuhan Yesus yang mencurahkan darahnya bagi Bapak Ibu Saudara hari ini. You're here by His grace. Bapak Ibu Saudara di sini karena kasih kemurahannya. Mungkin ini pujian yang sederhana. Tapi biarlah kita belajar sama-sama. Tuhan baik, Tuhan sangat baik, anugerahnya melebihi yang kupikirkan. Tuhan baik, Tuhan sangat baik, berkat tak terduga bagi orang yang mengasihinya. Sekali lagi boleh sama-sama? Tuhan baik, Tuhan sangat baik, anugerahnya melebihi yang kupikirkan. Tuhan baik, Tuhan sangat baik, berkat tak terduga
baik. Boleh kasih tepuk tangan yang baik bagi Allah kita. Di saat aku lemah, Tuhan kuatkan aku. Di saat aku sedih, Tuhan menghibur aku. Saat di lembah kelam, Tuhan menyertaiku. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu. Hatiku berterima kasih. Tuhan baik, Tuhan sangat baik. Anugerahnya melebihi yang kupikirkan. Tuhan baik.
Ibu Saudara sendiri katakan, Tuhan baik. Yang kupikirkan Tuhan Tuhan sangat baik, berkata terduga bagi orang yang mengasihinya. Berkata terduga bagi orang yang mengasihinya. Berkasih tepuk tangan yang baik buat Tuhan Yesus Kristus. Masih ada beberapa hari ke depan untuk menyambut 2026. Tuhan masih bisa melakukan banyak hal untuk Bapak Ibu Saudara untuk menjawab doa, permohonan, apapun yang menjadi doa dan pokok doamu hari ini. Kalau masih bilang udah terlambat Tuhan, udah mau selesai 2025-nya. Kita percaya kita punya Tuhan yang punya rancangan yang besar dan damai sejahtera bagi setiap kita. Dan ini adalah bulan yang paling baik. Karena kita tahu dia Raja Damai. Raja yang agung, satu-satunya Tuhan Yesus yang berjaya di atas segala-galanya. Tuhan, kami mengucap syukur. Mari angkat suaramu sembah Dia. Mari angkat tanganmu berserah. Kau yang baik bagi kami Tuhan. Mari renungkan kembali kebaikan-Nya. Serukan kemurahan-Nya, serukan kemuliaan-Nya. Jangan sampai hari ini terlewat Bapak Ibu Saudara, biarlah Engkau datang hari ini tidak sama seperti yang Kau datang. Dan Kau kembali ke rumah, ke tujuanmu masing-masing jadi orang yang berbeda, yang dibaharui. Yang dibaharui karena firman Tuhan, karena pujian yang begitu menguatkan. Berkata, Tuhan aku tahu apapun yang ada sampai hari ini kami memutuskan untuk terus berserah kepadamu. Kami memutuskan untuk tetap bersuka cita karena kami punya Allah yang lahir bagi setiap kami. Thank you Lord. Kami sembah namamu, kami puji namamu. Haleluya. Kami berserah, Kau Tuhan yang baik bagi setiap kami. Tuhan, untuk pelayananku Kau baik, untuk gereja ini Engkau baik. Berkat-Mu selalu dilimpahkan. Mari bersorak, mari menyembah. Terima kasih Tuhan. We worship you Lord, we worship you Jesus. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Besar namamu dipuji. Biarlah hari ini Tuhan kami terima terobosan. Biar hari ini ada perubahan. Kami dibaharui, kami disembuhkan, kami dikuatkan karena kuasa-Mu nyata. Kuasa-Mu. Mari angkat tanganmu sembah Dia, sembah Dia. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau layak disembah, Kau layak dipuji. Kami undang Bapak Ibu Saudara semua untuk bangkit berdiri. Sama-sama. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku
dalam hidup kami Tuhan. Dan kami semakin kecil Bapa, karena kami percaya Tuhan, kekuatan-Mu, kedahsyatan-Mu Tuhan, melampaui segala akal pikiran kami Tuhan. Karena itu biarlah Engkau terus bertambah-tambah di dalam kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa Tuhan baik, bahwa Tuhan sangat baik dalam kehidupan kami, bahwa berkat yang tak terduga itu Tuhan akan kami terima bagi kami yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Pujian-pujian kami biarlah menyenangkan hati Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau Tuhan duduk Bapa dengan manis, dengan hati yang terbuka, pikiran yang terbuka, untuk boleh menerima setiap firman-Mu Tuhan, yang boleh menguatkan kami, menasehati kami, memberi kekuatan, memberi jalan keluar bagi setiap kami. Biarlah jemaat-Mu Tuhan ditabur oleh benih Tuhan yang benar, sehingga boleh bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara, beri kemuliaan juga sekali lagi untuk Tuhan bagi tim praise and worship kita, tim musik kita luar biasa. Thank you Gaby. Semangat ya. Anak-anak muda ya.
masih jomblo. Beberapa ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Baik Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Oke. Saudara, minggu lalu ya atau minggu kemarin? Sama ya? Kita ini merayakan Natal Komsel kita. Natal CG gitu ya Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu yang hadir? Boleh lambaikan tangan? Oh iya yang depan-depan. Oh di sana juga ada dapat hadiah ya Bu ya. Oh luar biasa. Keluarga ini selalu dapat hadiah, puji Tuhan. Diberkati luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu jemaat yang sudah juga menabur ya untuk pekerjaan Tuhan. Lalu terima kasih juga kepada Ibu Weni, Pak Rudi, seluruh leader CG kita juga terima kasih sudah mensupport ya, sudah bersatu hati gitu ya. Baik itu nggak malu-malu bikin acara yel-yel CG. Nah sekarang kita akan menyaksikan sebentar ya jejak daripada acara Natal CG kita kemarin. Mari silakan. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. Cek it dulu. Cek it dulu. Cek it dulu. Ayo kita ikut CG. Oh, ikut CG. Katakan padanya ikut CG. Orangnya sampaikanlah. Katakan. Sebentar. Kayaknya ada yang kurang ini. Coba saya mau tanya, mana matamu? Mana semangatmu? Oke, cek gringo. Berkatnya selalu dilimpahkan. Merry Christmas CG Best Church. Ya itu tadi, huha. Berkatnya selalu. Ini berarti yang tadi. Yang jawab ya kan. Jadi udah nggak malu-malu kalau di komunitas. Betul ya Bapak Ibu yang sudah ikut komunitas gitu kan. Free gitu. Dicurahkanlah semua keluh kesahnya, bakatnya, malu-malunya ya. Itu dilimpahkan semua sudah di komunitas. Nah indahnya berkomunitas Bapak Ibu ya. Baik yang belum ikut saya boleh meminta nanti boleh join ya. Di sini ada leader CG kita Pak David. Lalu ada lain Kak Farah.
Belum ada ya di sekolah minggu. Baik, Bapak Ibu, saya undang sekali lagi untuk kita bangkit berdiri. Saya lupa ya. Mari bangkit berdiri, olahraga ya. Soalnya ada muka-muka ngantuk kayaknya ini ya kan. Nah, kemarin sudah menerima berkat. Berkat jasmani, berkat rohani sudah. Tapi hari ini bagi Bapak Ibu yang belum ikut CG kemarin dan yang sudah ikut CG kemarin double portion ya. Saya ingin memberikan sebuah hadiah. Hadiah buat saudara hari ini adalah kemenangan. Amin. Buka tangan saudara. Buka kedua tangan saudara. Katakan dengan iman. Amin. Karena ini di rumah Tuhan. Apa yang saudara terima itu saudara bawa pulang. Jangan ragu, tetapi terima dengan iman. Katakan, aku rebut kemenangan. Kemenangan milikku. Aku terima kemenangan di usahaku, kemenangan di proyekku, kemenangan di keluargaku, kemenangan di masa depanku. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Terima kasih. Oke, baik. Firman Tuhan kita hari ini ya, saudara. Kita ini kadang-kadang mendapatkan hadiah yang tidak terduga gitu. Tapi hadiah ini kadang-kadang kita nggak butuh, nggak kita perlu. Karena menerima hadiah itu berdasarkan apa yang orang mau berikan kepada kita. Kita nggak bisa nih minta gini. Kamu mau beri saya hadiah, saya mau minta ya rumah, saya minta ya mobil gitu. Enggak ya, terserah orangnya mau kasih kita apa. Nah, satu kali teman saya itu memberikan saya jam tangan. Dia pikir bahwa saya suka jam tangan. Karena minggu ini saya pakai ini, minggu depan saya ganti lagi. Jam tangan anak saya pakai juga. Dia pikir saya suka jam tangan. Sebetulnya enggak juga. Cuman karena nganggur, saya pakai aja. Gitu. Jadi dia pikir karena saya suka, dia akan memberi sesuatu yang menurut dia, wah ini dia bakal suka. Kasih saya apa? Jam tangan. Padahal saya butuh, enggak. Hadiah jasmani itu bisa kurang tepat. Di waktu yang tidak tepat. Mungkin kalau jam tangan saya rusak, saya pikir oh saya butuh. Tapi hari itu jam tangan saya nyala semua ya. Jadi saya pikir Natal ini jangan kasih saya jam deh. Nggak taunya dapat jam lagi. Kurang tepat. Karena yang memberikannya manusia terbatas. Betul ya. Nah hari ini saya ingin berbicara tentang sebuah hadiah yang tidak pernah salah ukurannya. Tidak pernah kadaluarsa. Sebuah hadiah yang tepat yang saudara butuhkan. Harganya tidak ternilai. Tidak dapat dibalas oleh saudara. Tema hari ini adalah The Priceless Gift. Saudara, Tuhan mengetahui segala sesuatu tentang kita. Betul? Apa salah? Tuhan tahu. Dalam Yeremia 1 ayat 5 dikatakan begini. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Artinya bahkan belum kita lahir aja nih, Tuhan sudah tahu tentang kita. Tahu tentang potensi besar dalam dirimu. Tuhan tahu kelemahan kita juga. Kelemahan kita apa sih yang paling besar, Bapak Ibu? Kelemahan kita adalah sangat mudah tergoda jatuh dalam dosa. Mudah sekali jatuh dalam dosa. Saya ingat ya waktu setiap kali ada persoalan, saudara ya, kita pinginnya apa? Marah kan? Saya tanya, marah itu boleh enggak? Boleh? Boleh. Boleh dong, kita kan emosional ya Pak ya. Boleh, tetapi ada satu hal yang Tuhan beritahu saya. Kamu marah boleh asal tidak berbuat dosa. Marah jangan sampai buat dosa. Marah jangan sampai mengata-ngatai orang. Marah jangan sampai memfitnah orang. Nah gitu, marah tuh oke. Tapi ingat,
kita sangat mudah jatuh dalam dosa. Nah, Tuhan itu kan sudah tahu ya, kita itu mudah jatuh dosa. Karena kita punya free will. Betul ya, kita boleh bebas memilih Bapak Ibu. Pertanyaannya, Tuhan sudah tahu nih kita bisa jatuh dalam dosa. Kenapa Tuhan masih menciptakan kita? Betul? Udah gak usah diciptain aja manusia. Kenapa? Bentar lagi juga dia jatuh dalam dosa. Gitu kan? Saudara gini, Tuhan menciptakan saudara bukan karena Tuhan butuh kita. Tetapi karena dia mengasihi kita. Beda ya. Beda perkataannya, saya ulang ya. Tuhan itu sudah tahu kita akan jatuh dalam dosa. Tapi tetap menciptakan kita. Karena bukan Tuhan butuh. Tetapi Tuhan rindu mengasihi kita. Makanya dia menciptakan kita. Meskipun sudah tahu nih Tuhan, Adam-Adam yang banyak ini, kan, Hawa-Hawa yang banyak ini, mudah ngambek saudara. Saudara mudah ngambek gak? Enggak Bu, saya udah dewasa rohani gitu ya, puji Tuhan. Ya, ada yang suka ngomel, masih suka khawatir, ada yang mudah takut, tapi Tuhan tetap menciptakan karena kualitas saudara bukan ukuran Tuhan. Ukuran Tuhan adalah kasih-Nya kepada kita. Saudara, di dalam 1 Petrus 1 ayat 20a. Kita baca bersama ya. Oh sudah. 2-3. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Siapa yang dipilih? Yesus telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Artinya Yesus sudah dipilih sebelum saudara lahir. Ya kan? Kita lahir mudah berbuat dosa, tapi Yesus sudah dipilih terlebih dahulu oleh Tuhan. Tuhan sudah punya rencana penebusan sebelum ada rencana penciptaan. Sudah dipikirkan oleh Tuhan. Sebuah rencana jalan keluar bagi setiap kita yang melakukan dosa, yaitu melalui Yesus. Saya berapa waktu ini sudah hampir berapa tahun ya Pak ya? 2 tahun ya saya bangun rumah ya. 2 tahun ya, udah lama ya. Sebelum bangun Bapak Ibu, saya itu cari desain interior gitu ya. Perlu waktu 1 tahun untuk apa? Mendiskusikan gambar. Gambarnya tok 1 tahun, bayangin. Nanti ini gambar salah, tambah kamar mandi kecil, ganti lagi 1 tahun. Lalu yang kedua saya bicarakan dengan kontraktor adalah apa? Biaya. Betul ya? Kalau uangnya cuma 500.000 bangun rumah bisa? Gak bisa. Tergantung mau bangun rumah sebesar apa. Semakin besar, semakin luas, semakin mahal. Betul? Sekarang Tuhan sudah membuat 2 hal. Gambar yang Tuhan lukis sendiri. Yaitu apa? Firman Tuhan. Buat saudara Tuhan memberikan firman Tuhan. Janjinya tertulis dalam Alkitab. Seberapa seringkah kita membacanya? Saya aja bangun rumah 1 tahun, Tuhan tulis itu berapa ribu tahun. Sudahkah kita membaca, merenungkan, dan melakukannya. Dan beriman atas setiap janjinya. Lalu yang kedua adalah biaya. Saudara ditebus oleh biaya yang mahalnya. Darah Kristus. Gitu ya. Jadi lihat, kalau biaya kita membangun rumah tergantung besar, tinggi, benar ya? Tinggi juga pengaruh ya. Besarnya, lahannya seberapa besar itu pengaruh terhadap biaya. Kalau darah Kristus yang dicurahkan buat saudara, betapa besarnya kuasanya di dalam diri saudara. Sampai dia rela membayar harga yang mahal. Gitu. Yesus adalah kunci, Bapak Ibu. Yang dipilih. Bahkan jauh sebelum kerusakan, sebelum dosa itu terjadi. Priceless gift-nya adalah Yesus sendiri.
Pak Bu, perhatikan dengan baik ya. Kalau Tuhan sudah menciptakan saudara, maka Tuhan juga menyediakan jalan keluar. Jadi kalau saudara punya pergumulan, saudara punya masalah, Tuhan sudah belum jalan keluarnya? Sudah. Tetapi hanya perlu waktu kita untuk menunggu jawaban itu. Saya sabar saudara, saya sabar menunggu jalan keluar, menunggu mujizat. Hanya di dalam penunggu penantian apakah Tuhan masih melihat iman pada setiap kita pada saat mujizat itu datang. Karena itu saudara, jangan berhenti mengasihi Tuhan. Jangan berhenti berdoa, jangan berhenti beribadah. Karena sedikit waktu lagi mujizat itu saudara terima. Amin. Saya sudah buat sebuah bagan seperti ini untuk memudahkan saya menjelaskan kepada saudara ya. Tadi kan Kristus dipilih, betul ya? Sebelum dunia diciptakan, betul? Lalu Kristus dipilih untuk misi penebusan, betul ya? Dari penciptaan sampai penebusan berapa tahun? 4.000 Bapak Ibu. Tetapi di tengah-tengah 4.000 tahun itu ada sebuah kisah menarik tentang ayah dan anaknya. Saudara, 4.000 tahun ini itu buat kita lama pisan. Ya kan? Lama banget menurut kita. Penebusan itu datang terlalu panjang. Kalau istilah saya Bapak Ibu, dari zaman batu sampai zaman internet. Iya kan? Bener gak? Penciptaan itu zaman batu. Sekarang penebusan dari zaman sekarang gini, zaman internet. Artinya apa? Tuhan gak buru-buru seperti kita Bapak Ibu. Manusia maunya cepat selesai. Betul ya? Cepat dijawab doanya. Doanya pagi, maunya siang dijawabnya. Tuhan cepet-cepet ya, saya butuh nih ya kan. Siang aja ya Tuhan. Siang enggak, doa lagi, doa. Malam Tuhan. Malam belum juga tiba jawaban doanya. Malam jam 3 pagi bangun saya. Tinggal tetesan air mata, Tuhan tolong. Pagi datang pertolongan, belum. Tapi apakah dengan tidak datangnya pertolongan, dengan waktu yang saya mau, lalu saya marah? Saya kecewa, saya ngambek, saya berhenti doa. Kayaknya gak mempan. Ya kan Tuhan, doa saya gak mempan. Saya perlu pendoa. Itu ya. Nah jadi kita maunya instan. Mau berkat tapi gak mau proses. Mau sekarang, mujizatnya temponya singkat. Jodoh maunya sekarang. Jodoh sekarang, aduh. Yang jomblo, mana? Yang jomblo. Ya gak ada yang mau angkat tangan, dalam hati aja sudah gak apa-apa ya. Karena saya sudah tahu ya dari wajahnya yang jomblo. Karena apa? Raut wajahnya kan masih muda ya kan. Yang udah berumur kan pasti punya jodoh ya. Jadi jangan gini, Tuhan aku minta jodoh keluar dari sini, dari pintu ini. Yang bajunya hijau, jodoh saya. Nggak akan. Jadi jodoh hijau, yang baju hijau semua sudah ada istri, sudah ada suaminya ya. Jadi gak mungkin. Gitu loh. Tapi ada yang celana hijau tadi, AB, bisa. Nah AB mana tuh yang mendengarkan gak? Jadi Tuhan itu kita pikir slow respon. Gitu kan. Kalau makin cepat kan harusnya makin baik dong ya kan. Masalah kita cepat selesai. Tapi ingat Bapak Ibu, Tuhan itu punya waktu yang tepat. Karena waktu yang tepat dia tidak pernah gagal. Jodoh selalu tepat kalau Tuhan yang memilihkan. Amin. Jadi jangan keluar sini nanti ketemu yang ijo-ijo. Kamu jodoh saya? Jangan. Udah punya istri, udah punya anak, ya, udah punya suami, oke? Nah, jadi saudara, tunggu waktu Tuhan. Amin. Tuhan sediakan tidak pernah mengecewakan kita. Saya juga sedang menunggu jawaban. Saya sedang tunggu mujizat. Tapi saya tetap giat. Berdiri melayani Tuhan. Saya disuruh khotbah,
iya. Doa, iya. Saya punya alasan tepat saudara. Tuhan, kayaknya saya istirahat dulu deh. Karena saya perlu menenangkan diri nih. Gitu ya. Tapi sorry. Karena apa? Di dalam alam roh itu menertawakan saya Bapak Ibu. Gitu. Kalau saya tidak kuat di dalam menghadapi yang jasmania, masakan saya kuat menghadapi yang rohani. Betul? Jadi rohani saya harus kuat. Mau ditertawakan kek. Jawabanmu masih lama. Enggak apa-apa. Enggak masalah. Karena bukan apa kata manusia. Tetapi apa kata Tuhan. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Nah saudara ini ya. Kristus dipilih gitu ya. Tuhan memberi sebuah kisah hubungan ayah dan anak hanya satu kali terjadi dalam kitab Perjanjian Lama. Tapi kisah ini juga memberitahukan tentang hubungan Tuhan dengan Yesus. Kisah apa? Kita baca Kejadian 22 ayat 2 ayat 6 sampai 8. Kita baca bersama saudara dengan suara keras 2-3. Sebentar, Bapak Ibu coba lihat setiap kata yang kuning yang saya buat. Sambil baca Bapak Ibu renungkan, mirip siapa itu ya? Gitu ya, oke ayat selanjutnya ayat 6, 2, 3. Ayat 7, 2, 3. Domba. Ayat 8, 2, 3. Keduanya berjalan, saudara, yang diberi warna kuning. Coba renungkan, mencerminkan siapa? Yesus. Loh, kok bisa? Coba balik lagi ke yang tadi slide sebelumnya, yang Kristus dipilih. Nah, kok bisa? Di tengah-tengah 4.000 tahun ada sebuah kisah Abraham dan Ishak yang mirip dengan apa yang dialami oleh Yesus. Betul ya? Dan ini terjadi kisah daripada Abraham dan Ishak ke penciptaan itu 2000 tahun kemudian. Dari kisah Abraham dan Ishak kepada penebusan Yesus 2000 tahun. Lihat ya, Allah itu bekerja dengan presisi, dengan tepat. Tuhan sudah menyediakan sebuah model kepada kita. Bagaimana dia akan menebus kita. Hebat gak Tuhan itu? Pernah saudara membaca ayat ini dengan memikirkan seperti itu, penebusan itu sudah diberitahukan jauh-jauh hari sebelum bahkan Yesus dilahirkan. Saudara, kata-kata dalam Perjanjian Lama ayat tadi itu digenapi di dalam Perjanjian Baru. Yang pertama adalah anak tunggal. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan gini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan siapa? Anaknya yang tunggal. Ishak juga adalah anak yang tunggal dari Abraham. Pernah mikirkan itu? Lalu Yesus adalah anaknya yang tunggal, gitu ya. Lalu yang kedua adalah yang dikasihi di dalam Matius 3 ayat yang ke-17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yang dipersembahkan bagi kita saudara, Yesus dikasihi oleh Bapa seperti Ishak dikasihi oleh Abraham. Yang ketiga, dipersembahkan. Abraham mempersembahkan Ishak. Betul, sesuai dengan perintah. Dipersembahkan Roma 8 ayat 32a. Demikian firman Tuhan. Ia
yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Yesus dipersembahkan untuk menebus dosa kita. Yang keempat, memikulkan kayu di bahu, di atas bahu, betul? Tadi Abraham memikulkan kayu di atas bahu Ishak. Kita lihat ya di dalam Yohanes 19 ayat yang ke-17. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani adalah Golgota. Pernah terbayangkan gak bahwa Ishak itu memikul kayu sama seperti apa yang Yesus lakukan, memikul kayu salib di atas bahunya. Yang kelima adalah anak domba. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang. Dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus adalah anak domba Allah. Dulu Tuhan menyediakan domba sebagai pengganti Ishak. Tapi di dalam penebusan anaknya sendiri Yesus diserahkan sebagai domba. Lalu yang keenam terakhir, berjalan bersama-sama. Yohanes 16 ayat 32b. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Yang B ya, namun aku tidak seorang diri sebab Bapa menyertai aku. Artinya apa? Bapa selalu berada bersama dengan Yesus. Sehingga Yesus mengatakan Bapa menyertai aku, berjalan bersama. Kita pikir bahwa Bapa meninggalkan Yesus ya. Tidak. Bapa berjalan bersama-sama dengan dia. Lalu Abraham menyebut tempat itu, Gunung Moria, dengan sebutan apa? Yahweh Yireh. Tempat Tuhan menyediakan. Saudara, kematian daripada Yesus menyediakan buat saudara apa? Keselamatan. Menyediakan saudara apa? Hidup yang kekal. Itu priceless gift buat saudara. Kisah Ishak memastikan dua hal. Korban itu wajib. Dosa harus dibayar dengan korban. Tidak ada jalan lain saudara untuk menebus dosa kita. Selain daripada korban anak domba Allah diberikan. Yang kedua, solusi akhir selalu datang dari Tuhan. Seperti domba disediakan pada saat kejadian di Gunung Moria, betul? Siapa yang menyediakan dombanya? Abraham? Bukan, Tuhan. Jadi gini saudara, Abraham tidak mampu menyediakan domba, tetapi Tuhan yang menyediakan. Artinya bukan hasil pikiran kita, bukan daripada usaha kita, bukan dari pengorbanan kita, atau mungkin ibadah terhebat kita. Bukan, tetapi saudara sudah disediakan oleh Tuhan. Solusi, jalan keluar. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu. Tetap berpegang teguh di dalam Dia. Dia sudah memberikan segalanya, merencanakan segalanya. Masakan kita masih ragu, masih khawatir. Oke, lalu tugas kita apa Bapak Ibu? Kalau kita sudah tahu Yesus Kristus saja sudah dipilih sebelum penciptaan. Tugas kita sekarang apa ini? 1, terima hadiahnya. Terima hadiah itu senang loh. Betul ya, yang kemarin dapat hadiah undian, ya kan? Senang sekali gitu. Apalagi hadiah ini, the priceless gift, harusnya saudara terima dengan sukacita. Bukan terima dengan, oh ya sudahlah. Kalau ada dikasih, terima kasih. Kalau enggak ada enggak apa-apa. Enggak. Ini sudah diberikan, hanya saudara perlu terima. Keselamatan itu bukan tiket ke surga saja. Tetapi bahwa setiap langkahmu itu sudah ada penyediaan Tuhan. Tuhan sediakan apa Bapak Ibu? Sukacita, damai sejahtera. Jadi berhenti Bapak Ibu untuk hidup dalam ketakutan, berhenti hidup dalam kekhawatiran. Kalau saya hidup dalam takut sama khawatir, saya berhak saya ngomong gitu, betul? Tapi tidak, nggak bisa, karena saya sudah ditebus dengan darah yang mahal. Makanya saya perlu
Tuhan yang menyediakan segala sesuatunya. Amin. Haleluya. Yang kedua, hidup dengan iman bahwa Allah itu Yahweh Yireh. Saudara butuh kondisi apa sih gitu ya membuat hidup saudara itu senang, hidup saudara itu damai, sukacita? Tuhan Yahweh Yireh untuk saudara. Setiap kali takut katakan, Tuhan Yahweh Yireh. Jalan keluar sudah Dia sediakan. Kita hanya perlunya kita itu cuman mudah loh, berjalan aja dalam iman. Karena Dia tidak pernah mengecewakan kita. Mujizatnya selalu tersedia di depan kita. Amin. Ingat saudara berapa kali ditolong Tuhan. Berapa kali saudara sudah menerima mujizat Tuhan. Masakan saudara lupa hari ini. Makanya Desember ini naikkan kembali, tingkatkan kembali iman. Sukacitamu yang harus ditingkatkan untuk mendapatkan sesuatu yang baru yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Saya undang tim musik dan PAW. Bapak Ibu saya undang juga untuk bangkit berdiri. Haleluya. Hari ini Bapak Ibu, jangan bawa pulang kekhawatiran. Jangan bawa pulang ketakutan, beban. Tanggalkan, lepaskan, tinggalkan. Karena apa? Karena semua itu membebani kita. Kita berjalan jadi berat. Tapi pada saat kita lepaskan, jalan kita ringan. Karena penuh pengharapan. Yang kedua, bawa pulang confidence. Bahwa Dia yang menciptakan kita. Dia telah menyediakan penyelamatan, solusi, jalan keluar melalui priceless gift yang terbesar, yaitu di dalam kelahiran daripada Yesus Kristus. Pak Bu, luar biasa. Saya katakan bahwa saudara itu ada di dalam rencana Tuhan. Saudara ada di dalam pikiran Tuhan. Sampai Dia memikirkan Kristus dipersiapkan. Itu saudara ada di dalam pikiran Tuhan. Karena itu jangan mudah patah semangat. Hari ini setiap jemaat bahwa Tuhan adalah Yahweh Yireh. Amin. Menyediakan the priceless gift yang terbesar yaitu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu di hidupku. Kau beri kekuatan dan damai hidupku.
gift, yaitu kasih-Nya yang besar. Yohanes 3 ayat 16. Dengan mempersembahkan anaknya yang tunggal. Yesus juga mempersembahkan priceless gift. Apa itu? Nyawanya, bahkan darahnya tercurah untuk menyelamatkan saudara, supaya saudara punya keselamatan dan beroleh hidup yang kekal. Lihat saudara, semua ini tentang siapa? Tuhan memberikan, Yesus memberikan. Untuk siapa? Untuk saudara semata. Fokusnya hanya kepada saudara semata. Bayangkan, Allah yang besar loh, Raja di atas segala raja. Tapi fokusnya, pikirannya, hatinya pada setiap saudara. Betapa berharganya saudara di mata Tuhan. Amin, haleluya. Naikkan pujian ini. Aku bebas dari ketakutan, Kau pulihkan hatiku Tuhan, berkat-Mu melimpah selamanya untukku, terjadi dan digenapi dalam nama Tuhan Yesus, terjadi dan digenapi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus hari ini. Saudara pegang roti di tangan kanan saudara. Dan mari dengarkan firman Tuhan. Lalu kita akan makan dengan iman. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, dan ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Angkat roti, hargai tubuh Kristus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk roti yang kau pecahkan Tuhan bagi setiap kami. Tubuh yang terpecah bagi setiap kami. Mari jemaat makan roti bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Mari jemaat Tuhan, angkat cawan di atas kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Cawan merupakan pengucapan syukur yang atasnya adalah persekutuan dengan darah Kristus. Jemaat Tuhan, mari minum bersama-sama dengan iman. Terima kasih Tuhan, buat
Terima kasih Yesus. Bahwa tubuh yang terpecah itu membuat kami terjamin bahwa kami akan mengalami kemuliaan, kami akan mengalami kuasa, kami akan mengalami kedahsyatan-Mu. Bilur-bilur-Mu telah menyembuhkan kami Tuhan. Saudara Bapak Ibu yang membutuhkan mujizat, atau ada saudara yang sakit, dalam nama Yesus imani bahwa kuasa mujizat itu mengalir untuk menyembuhkan. Dan saudara yang perlu mujizat, saudara terima mujizat yang luar biasa yang tidak pernah terduga. Itu Tuhan siapkan untuk engkau yang sungguh mengasihi Dia. Tuhan sudah menyiapkan jalan keluar saudara. Sebelum saudara memintanya. Karena itu kami Tuhan menerima hadiah kemenangan dari-Mu hari ini. Kami berjalan dengan iman. Kami bukan berjalan dengan penglihatan jasmani kami. Tetapi dengan iman Tuhan. Bahwa Engkaulah Yahweh Yireh, Allah yang telah menyediakan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami telah terima yang terbaik di Natal ini ya Tuhan. Dan saatnya Tuhan kami juga ingin memberi yang terbaik dari perbendaharaan kami untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami. Berkati Tuhan setiap tangan yang memberi dengan sukacita, yang memberi dengan kerelaan, baik dari kelimpahan maupun kekurangan. Tuhan tidak melihat besar kecilnya, tetapi Tuhan melihat hati kami. Kuduskan setiap persembahan kami menjadi benih bagi kerajaan-Mu. Kiranya nama Tuhan yang dipermuliakan di tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan saja kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat duduk kembali Bapak Ibu. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Di saat aku lemah, Tuhan kuatkan aku. Di saat aku sedih, Tuhan menghibur aku. Salam Bapak Ibu Saudaraku, terima kasih sudah datang beribadah di BSD Church, berkatnya selalu dilimpahkan. Kami mengundang kehadiran Bapak Ibu di Menara Doa pada hari Jumat 12 Desember 2025. Sekretariat BSD Church yang ada di Ruko The Loop F2 untuk datang pada jam 10 pagi. Ditunggu Bapak Ibu. Yuk kita datang yuk pagi-pagi menyembah Tuhan, yaitu di Morning Worship Sabtu 13 Desember 2025 pukul 5 pagi, yaitu di Gedung Vision Foresta 1 nomor 23 lantai 3B. Ibadah Cobi yaitu Children of Bless yang diadakan pada pukul 9 dan 11 di Trembesi Hotel lantai 7. Datang ya. Ibadah G2B Generation to Bless diadakan pada pukul 11 siang. Mari kita datang beribadah. Jangan lupa Bapak Ibu, minggu depan datang lagi ya. Kita hadir bersama beribadah di tempat ini dengan Pastor Julita Manik. Jam 9 ibadah pertama dan jam 11 ibadah kedua di Auditorium Gunung Salak Trembesi Hotel. Ditunggu Bapak Ibu. We wish you Merry Christmas, we wish you Merry Christmas and Happy New Year. Bapak Ibu Saudaraku, adik-adikku, abang-abangku, semuanya kita datang merayakan Natal di BSD Church pada tanggal 21 Desember. Ibadah pada pukul 9 sama ibadah pada pukul 11 siang. Kita ramaikan Natal BSD Church pada tanggal 21 Desember nanti ya. Mari kita datang beramai-ramai memuji, memuliakan Tuhan, bersukacita dengan penuh damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Selamat Natal. Bagi Bapak Ibu yang memiliki kerinduan untuk melayani di bidang multimedia, singers, sound system, dan media sosial, kami gereja membuka kesempatan untuk Bapak dan Ibu bisa melayani dalam bidang ini dan silakan menghubungi sekretariat gereja. Jangan lupa untuk follow akun sosial media BSD Church, Instagram, TikTok, dan subscribe YouTube channel BSD Church. Berkatnya selalu dilimpahkan. Baik, ini adalah waktu bagi setiap kita yang berbahagia Bapak Ibu Saudara. Kita akan mengadakan Natal tanggal 21 Desember 2025. It's a really good day to give back to God.
Maka itu ada persembahan untuk Natal Bapak Ibu Saudara. Ada kris yang ada di depan. Bapak Ibu Saudara bisa langsung scan dan mempersembahkannya untuk Tuhan. Dan tentunya untuk gereja ini, di mana Bapak Ibu Saudara hari ini berjemaat. Dan alangkah baiknya bagi setiap kita bisa menjadi berkat untuk gereja ini. Selamat memberi. Tuhan baik, Tuhan sangat baik, anugerahnya melebihi yang kupikirkan. Tuhan baik, Tuhan sangat baik, berkat tak terduga bagi orang yang mengasihi. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah, silakan bangkit berdiri. Tuhan baik, Tuhan sangat baik, anugerahnya melebihi yang kupikirkan. Tuhan baik, Tuhan sangat baik, berkat tak terduga bagi orang yang mengasihinya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang beribadah di tempat ini kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kami beribadah di tempat ini. Jika Bapak Ibu Saudara merasa diberkati dengan ibadah tempat ini, kami mengundang Bapak Ibu Saudara bisa hadir pada hari Minggu yang akan datang dan seterusnya. Kita ada di tempat ini beribadah pada pukul 9 dan pukul 11 di tempat ini. Bapak Ibu Saudara, mengingatkan terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara, baik untuk persembahan biaya operasional maupun persembahan untuk Natal pada tanggal 21 yang akan datang. Biarlah melalui persembahan saudara ada banyak orang yang diberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita mau mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan, buat kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menyertai ibadah kami, baik dari sesi pertama, sesi kedua. Tuhan bekerja, kami menyaksikan bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan kami pada hari ini. Melalui pujian penyembahan kami kepada Tuhan, doa-doa kami, bahkan umat-Mu sudah memberikan persembahan kepada Tuhan untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami berdoa bahwa setiap persembahan yang diberikan dengan sukacita, bahwa Tuhan akan memberkatinya dengan berlipat kali ganda. Tuhan berkati, membukakan tingkap-tingkap di langit, membukakan pintu-pintu berkat, biar umat-Mu di tempat ini mereka berada di bawah langit yang terbuka, sehingga berkat itu dicurahkan di dalam kehidupan mereka pribadi. Memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan Tuhan pada hari ini. Tuhan sudah berdoa dan berkati Bapa, baik singer, WL Tuhan, pemain musik, para asher Tuhan, pendoa, multimedia, kameramen, soundman, Tuhan memberkati. Biar Tuhan akan memberkati mereka. Biar setiap jerih mereka dalam Tuhan, Tuhan akan perhitungkan. Dan kami percaya Tuhan akan berkati setiap kami semua. Biarlah nama Tuhan diagungkan dan dipermuliakan. Kami berdoa untuk Pastor Jenny Tuhan, yang sudah Engkau pakai menjadi saluran berkat pada siang hari ini. Tuhan berkati dengan urapan yang lebih lagi, dan kami terlampau yakin percaya bahwa urapan Allah yang sempurna Tuhan akan memenuhi kehidupan hamba-Mu. Dimanapun hamba-Mu berada, nama Tuhan diagungkan dan dipermuliakan. Memberkati keluarganya, memberkati anak-anaknya, Tuhan berkati. Bahkan Engkau berkati gereja ini juga Tuhan. Biar Engkau pakai gereja ini, ada banyak orang boleh diberkati dengan ibadah-ibadah yang ada. Kami terus berdoa Tuhan untuk umat-Mu di tempat ini Tuhan. Mereka yang datang dengan segala kelemahan tubuh, kami percaya bahwa Tuhan sudah melakukan yang terbaik bagi mereka. Untuk berkati, memulihkan setiap sakit penyakit mereka, dan disembuhkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Kami juga berdoa mereka yang sedang membutuhkan pekerjaan, Tuhan yang akan berikan pekerjaan yang baik. Mereka sedang membutuhkan keuangan, Tuhan akan bukakan jalan Tuhan. Memberkati mereka yang dalam masalah rumah tangga, pernikahannya, Tuhan yang memberkati. Berkati mereka yang sedang membutuhkan pekerjaannya, mungkin mereka sedang karir mereka, Tuhan juga akan memberkati. Bahwa Tuhan akan mempromos bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan umat-Mu di tempat ini. Kami terus membawa umat-Mu dalam tangan Tuhan, biar kami semakin hari boleh semakin bertumbuh dalam Tuhan secara rohani.
Bukan Tuhan untuk kami boleh masuk tahun 2026 untuk kemenangan demi kemenangan yang akan kami raih di hari yang akan datang. Kami berdoa menyerahkan Bapa dalam tangan Tuhan bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati bencana yang terjadi di Sumatera dan sekitarnya. Tuhan yang akan memberkati, Tuhan akan memulihkan mereka, Tuhan akan pertolongan. Dan kami percaya juga melalui peristiwa ini nama Tuhan boleh dinyatakan, kuasa-Mu boleh dinyatakan, sehingga mulai diberkati. Mereka boleh mengalami pertolongan daripada Tuhan. Terima. Dan Tuhan akan terus memberkati kami. Ntar kami akan pulang, Tuhan akan menyertai kami. Bahkan kami di rumah masing-masing dengan selamat. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus boleh menyertai Bapak Ibu Saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang pada kali kedua menyongsong kita di awan-awan yang permai. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia serta senantiasa berkelimpahan. Ampun Rabu menuntunku lewati segala hal, berkatnya selalu dilimpahkan. Berkatnya selalu dilimpahkan. Berkatnya Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Di saat aku lemah, Tuhan kuatkan aku. Di saat aku sedih, Tuhan menghibur aku. Saat di lembah kelam, Tuhan menyertaiku. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu.